Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan itu baik. Haleluya. Kalau kita pagi hari ini ada di tempat ini, karena Tuhan baik. Mari kita siapkan nanti kita beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, Raja kami yang bertata di atas puji-pujian. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, sebab kami mengingat kebaikan, kami melihat kebaikan-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu. Banyak hal boleh terjadi dalam hidup kami. Satu perkara kami selalu ingat, Tuhan itu baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Tidak ada yang dapat kami ucapkan kepadamu selain ucapan syukur. Terima kasih kami, sebab kasih-Mu menyelamatkan kami, kasih-Mu mengampuni kami, kasih-Mu menghidupkan kami, kasih-Mu memberi kami pengharapan bahwa masa depan yang Tuhan rencanakan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
kasih Bapa. Kasih-Nya sempurna. Dia berikan seluruhnya bagi engkau dan saya. Kerabataya sikarapataya syakaraparaparapasi. Kelata kirapataya sikarapataya sikarapapapapasi. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh sebab Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau membeli kami dan lunas dibayar. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya kami mau bersorak bagi Engkau. Yang setuju dengan saya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama masuk ke hal yang bersyukur.
lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik buatmu juga. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Engkau baik buat kami semua Tuhan. Apapun yang harus kami lewati, satu hal kami mau tetap percaya, Tuhan Yesus baik. Sebab dalam setiap apapun yang kami lewati, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak
kalau pagi hari ini kau percaya tidak ada perkara yang mustahil akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Asal pagi hari ini kau punya iman, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara dan saya sekalipun. Meskipun hari-hari ini ada sebuah pergumulan yang rasanya tidak mungkin saudara dan saya bisa melewati, saudara dan saya bisa menang atas persoalan hidupmu. Pagi hari ini kalau kau percaya, hari ini terjadi mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus, bangkitkan iman percaya kami untuk mempercayai segala janji firman-Mu, bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Ajarkan kami mengerti jalan-jalan-Mu yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, supaya pada waktu kami melewati padang gurun, pada waktu kami mengalami kesesakan, pada waktu mujizat tidak terjadi di kehidupan kami, Engkau mendapati kami tidak kecewa kepadamu. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan merencanakan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu mendengar nasihat firman-Mu yang membangkitkan iman, keyakinan kami, percaya kami, sehingga pulang dari ibadah ini Tuhan, sebuah terobosan iman terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah nama Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Kami membuat firman ini menjadi rema di dalam diri kami. Roh Kudus, kiranya Tuhan urapi setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang menerima firman-Mu. Engkau kuasai pikiran kami, supaya pada saat ini Kau berdaulat atas setiap pribadi kami, sehingga firman ini mendapat tempat yang baik, yang setiap hati kami, merupakan benih firman yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang luar biasa yang kami boleh rasakan hari-hari ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu Bapa, tenggelamkan hamba-Mu di dalam kasih karunia-Mu yang paling dalam. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya pada pagi hari ini setiap jemaat yang hadir pulang diberkati, pulang menerima rahasia kemenangan di dalam Yesus Kristus, sehingga minggu depan keadaan kami tidak sama seperti hari ini, karena kami akan melihat karya Roh Kudus yang dahsyat dikatakan dalam hidup kami, dan Tuhan memimpin kami hidup dari kemenangan kepada kemenangan yang besar di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 15. Judulnya Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1. Kita akan lihat, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Lalu berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel, dan pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel dan mendapatkan Elisa, lalu berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Lalu berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa dan berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Lalu berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan.
Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh dan dipukulkannya lah ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dari Saya ulangi, tema khotbah hari ini adalah mendapatkan sesuatu yang mustahil. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang hari-hari ini saudara sedang berdoa kepada Tuhan dan permintaan itu seolah-olah rasanya mustahil? Coba angkat tangan. Saya nggak tahu saudara minta jodoh, minta berkat, atau minta apa saja. Pokoknya yang sudah punya istri, punya suami, jangan minta jodoh. Ya pasti nggak dikabulkan Tuhan. Amin. Saya nggak tahu saudara minta apa saja yang rasanya secara manusia tidak mungkin. Tapi kalau saudara dan saya percaya dan saudara dan saya menangkap firman Tuhan hari ini, maka saudara pulang dari tempat ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Sehingga apa yang tidak mungkin yang saat ini saudara sedang doakan, Tuhan akan buka berkat kepada saudara. Siapa yang percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan? Coba angkat tangan. Amin. Dan saya minta, dengar baik-baik, saya minta minggu depan saudara yang mengalami mujizat lewat doa saudara karena firman yang hari ini sudah dengar, saudara siap bersaksi? Amin. Saya mau saudaraku, besok minggu ini kita tidak dikekang dengan sebuah liturgi di dalam ibadah. Saudara cepat-cepat bersaksi apa yang saudara alami. Mujizat apa yang saudara dan saya alami pada saat saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saudara menangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan apa mujizat yang saudara alami lewat doa saudara hari ini? Saya katakan kepada saudara, mujizat belum pernah berhenti di dalam hidup manusia selama saudara percaya bahwa Yesusku adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, satu hari dalam perjalanan Elia akan diangkat ke surga bersama dengan Elisa berjalan, saudaraku. Kemudian Elia berkata, tinggallah di sini, di Betel, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa ngomong, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di Betel, Elia berkata kepada Elisa, Elisa, kamu tinggal di sini aja, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi Elisa sekali lagi berkata, demi Allah Tuhanmu yang hidup, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di Yeriko, lalu Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Gilgal. Kemudian sampai di Gilgal, saudaraku, Elia sekali lagi berkata kepada Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Sekali lagi Elisa berkata kepada Elia, sekali-kali demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu sampai di tepi sungai Yordan, saudaraku, sungai itu lagi banjir, saudaraku. Mereka bingung bagaimana cara menyeberang. Elia mengambil jubahnya dan dipukulkannya ke air di sungai Yordan itu. Saya melihat sungai Yordan pada waktu saya sempat ke Israel. Sungai itu bisa terbelah dan Elisa dan Elia bisa berjalan di tanah yang kering. Lalu pada saat sampai di seberang, singkat cerita,
Elia nawari sama Elisa, sekarang mintalah apa yang kamu inginkan daripadaku sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa berkata, aku minta 2 bagian rohmu. Lalu Elia berkata, yang kamu minta itu sukar, tapi kalau kamu dapat melihat aku terangkat daripadamu ke surga, engkau akan mendapatkannya. Tetapi kalau engkau tidak melihat aku terangkat, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau minta. Saudaraku, berapa banyak seringkali kita menyadari lewat doa kita doa minta sama Tuhan, secara manusia yang kau minta itu sukar. Yang saudara dan saya minta itu melampaui akal pikiran. Saudara sedang menunggu mujizat, saudara menunggu kesembuhan, saudara menunggu berkat, menunggu jawaban doa. Hari ini seringkali yang saudara dan saya minta kepada Tuhan itu seperti apa yang diminta Elisa kepada Elia, yaitu dia kepingin mendapat 2 bagian roh Elia. Dan Elia berkata, yang kamu minta itu adalah sukar. Sukar berarti belum tentu tidak bisa. Amin. Saya katakan kepada saudara, mungkin pergumulan doa saudara, permintaan saudara hari ini lewat doamu, secara manusia rasanya nggak mungkin sukar. Tapi kalau saudara dan saya melihat perjalanan Elisa, jika dia mendapatkan jawaban apa yang dia rindukan di dalam hidupnya, maka saya dan saudara perlu belajar menindaklanjuti apa yang dikerjakan Elisa ini, supaya hari-hari ini saudara dan saya mengalami mujizat. Yang sukar bukan berarti tidak mungkin. Amin. Inilah yang dikerjakan Elisa, saudaraku. Lalu pada saat dia mendengar apa yang dikatakan Elia, kalau engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka apa yang engkau minta itu akan menjadi bagianmu. Tapi kalau engkau tidak melihat aku terangkat daripadamu, maka engkau tidak akan pernah mendapat apa-apa. Hari ini saya beritahukan, saudaraku, kalau hari ini engkau bisa melihat Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang akan bertindak menjadikan mujizat terhadap saudara, maka saudara akan mengalami. Hari ini saya sedang berdoa, saudara, sedang meminta sesuatu dari Tuhan yang rasanya secara manusia itu tidak mungkin. Saya lagi berdoa minta Tuhan berkat 5M. Dengarin baik-baik. Saya lagi berdoa minta berkat 5M. Untuk renovasi gereja ini saya punya kerinduan mimbar ini tak tekno sana, selaku kemudian gereja ini mundur, selaku maju ke depan, saudara. Kemudian saya bangun balkon, rumah di sebelah yang dijual itu yang sekarang belum laku bisa menjadi milik kami. Yang amin itu terima kasih sudah mendoakan kami. Amin. Rasanya gak mungkin. Sama seperti cecek muntal klopo. Ya nek boyo muntal klopo iso, mulutnya lebar saudaraku. Tapi nek cecek muntal klopo, ada istilah orang Jawa ngomong, itu mustahil, itu mustahil. Kayak cecek muntal klopo, cecek menelan kelapa, nggak mungkin. Gede klopo nih, cecek ya saudaraku. Amin. Tapi tidak ada perkara mustahil. Amin. Nah saudaraku, yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini, kita sebagai orang Kristen, kalau gereja-gereja justru
sekarang tidak berani ibadah, gereja-gereja lagi tutup, tetapi justru saya berdoa di gereja ini kita bersama dengan Roh Kudus justru akan berkembang. Amin. Justru kita akan mengadakan pembangunan karena kita percaya kita punya Allah bersama dengan Roh Kudus. Saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara besar di akhir zaman. Amin. Nah, inilah yang Tuhan ingin ingatkan kepada saudara dan saya. Saudara harus bangkitkan, kita sama-sama membangkitkan iman, supaya iman kita bukan iman yang kecil-kecilan lagi, saudaraku, iman yang pasrah dengan keadaan. Tetapi hari ini saudara dan saya harus punya iman yang bisa menerobos sebuah ketidakmungkinan. Saya akan mengalami mujizat kalau ada dukungan kesepakatan dari saudara. Amin. Jangan sampai ada di antara jemaat ngomong, Pak Indra, macam-macam apa? Zaman ini pandemi susah ini, tambah butuh duit, masalah sih nggak sampai duit sampean. Amin. Yang ngasih uang itu Tuhan, bukan di manusia. Nanti manusia yang digerakkan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara bagaimana rahasianya. Saudara, doamu mendapat mujizat, perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang ajaib, yang tidak masuk akal, Tuhan akan berikan kepada saudara. Yang pertama, saudaraku, kita baca Markus 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi pada waktu saudara dan saya doa, saudara dan saya meminta sesuatu kepada Tuhan, meskipun secara akal manusia itu sukar, meskipun secara pikiran manusia itu tidak mungkin, tapi kalau saudara dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dulu saya dipercaya menjadi koordinator sebuah persekutuan Berea. Charles ini tahu karena papahnya dia itu pemain musik di PD kami. Ya, di Jalan Kencana. Kami ngantor di situ. Tahun 87. Pada saat itu saya lihat pemiliknya, yaitu Pak Tekno, masuk ke kantor itu, saudaraku, karena itu Kencana karoseri itu. Dia pakai mobil baru, saudara. Rupa-rupanya pendeta juga kepengen punya mobil baru, tapi ada duit. Nah, ini masalahnya. Aja meneng mobil baru, mobil bekas ya, gak ada duit, saudara. Pada saat mobil itu masuk, saudaraku, masuk dan parkir, tempat parkir, saya ngomong sama Pak Julius dan Pak Elia, Pak pingsan. Kamu percaya enggak? Kalau tembok Yeriko kita dikelilingi Yosua 7 kali, maka tembok itu roboh. Ayo melaku. Lalu mereka berkata, kemana kau ini? Pak Elia ngomong, ayo. Tapi ngenteni sing duit lu buset. Iku mobil kita kelilingi yuk. Lalu dia tanya, kenapa melilingi motor? Motornya mau menek TikTok Pak Tekno. Dipikir mau kita uang gedung. Tapi nanti pulang jangan sampai mobilnya Bugimong dikelilingi Pak Adrian. Haleluya.
Begitu Pak Tekno masuk, saya bertiga, Pak Julius, Elia, dan saya. Lalu saya berkata, yuk keliling. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mobil yang kayak gini aku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mobil itu saya pegang, hanya meraih profit, saudaraku. Tak kelilingi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Begitu sambil celinguan, kira-kira saya duit ketok apa enggak? Pas delok ya pun enggak itu, saudara. Sudah kita 7 kali, wes ya itu ya, wes. Ayo kita masuk. Saya masuk kantor, mereka cekikian, you know, guyu sudah. Kain ini lah apa lah dia lagi motor uang. Saudara, apa yang terjadi? Kira-kira 2 bulan kemudian saya dipanggil pemiliknya, Pak Tekno. Pak Indra, dipanggil Pak Tek. Di mana? Di kantor. Saya masuk. Begitu saya masuk, saudaraku. Lalu Pak Tekno, saya masih ingat benar, saudaraku. Duduk Pak Indra, duduk. Saya ada di depannya dia. Ngobrol-ngobrol. Kita bicara tentang PD yang ada di situ, saudaraku. Waktu itu kami beberapa orang yang sudah meninggal, Pak Daud Syukur sudah meninggal, Dr. Singgi sudah meninggal, Pak Buyung sudah meninggal, saudaraku. Pak Joko Rosadi, Dokter Tulang itu juga sudah meninggal, saudaraku. Itu satu tim kami di Beria. Yang masih awet itu saya sama Pak Hari Tanujaya, saudara, ini pengacara itu yang masih diberi kesempatan hidup. Kita ngobrol-ngobrol, saudaraku. Lalu Pak Tekno ini ngomong, bertanya sama saya, Pak Indra, Bapak kepingin ganti mobilnya. Waktu itu saya punya call station T120 tahun 81. Saya katakan, saya mikir, saudaraku, ini kok ingin. Saya nggak punya duit, Pak. Saya katakan saya, ya kepingin tapi gak ada duit. Kepingin ganti mobil enggak? Ya kepingin, Pak. Tapi nanti kalau sudah ada berkat. Saya mau tanya Pak Indra, Pak Indra mau ganti mobil apa tidak? Nek ditakoki aja bulet. Amin. Kalau Pak Tri ada yang nanyai, Pak Tri butuh mobil pada? Butuh, itu aja. Aja ngomong orang ada duit, orang di garasi, kok sekali. Akhirnya saya mengatakan, mau Pak. Oke. Dia keluarkan memo. Dia tulis. Kemudian dirobek, dimasukkan amplop, ditulis kepada internet siapa. Lalu amplop itu diserahkan saya. Pak Indra sekarang pergi ke Gedung Doro, didatang ke Trisna Motor di Jalan Gedung Doro. Untuk apa, Pak? Wes Bapak ini serahkan aja sama pemiliknya. Kemudian saya langsung, karena dia pimpinan kami secara organisasi, jadi saya taat, saya pergi ke Gedung Doro, saya ketemu sama pemiliknya showroom, saudaraku, dan saya serahkan surat dari Pak Tekno itu. Lalu dia berkata, setelah dia baca, lalu dia berkata, ayo Pak, silakan ke showroom. Ini mobil yang baru, Pak, Mitsubishi Jetstar. Bapak pilih. Karena Pak Tekno menyuruh saya untuk melayani Pak Hendra. Kalau Pak Hendra butuh mobil silakan. Lalu saya lihat warnanya tidak cocok, saya kepingin yang silver. Yang silver tidak ada. Lalu dia berkata, Mbak, kalau silver Bapak inden seminggu lagi dari Jakarta. Bapak mau silver apa mau merah yang ada sekarang ini? Lalu saya berkata, saya tetap mau yang
silver. Kemudian 1 minggu kemudian, saudaraku, mobil itu sampai di Surabaya dan saya di kota, dan saya dikasih mobil kuncinya sama persis dengan warnanya silver, dan saya bawa pulang, saudaraku. Itu mujizat yang pertama yang saya alami. Saya dapat mobil. Ternyata kita mengelilingi dengan iman percaya bisa mengalami mujizat. Secara manusia gak masuk akal, secara manusia gak mungkin saya bisa punya mobil baru, itu gak mungkin. Rumah saya Pucang Sewu Gang 2 nomor 7 itu masuk gang sempit. Begitu tak parkir, begitu tiap pagi tak lapis, tante di depan dia ngomong, ojo dikumbat terus, engkau luntur. Masa anak mobil dicuci tak luntur. Amin. Waduh, baru ya. Oh ya, puji Tuhan, tante, berkat Tuhan. Amin. Itulah yang mujizat yang pertama yang saya alami, saudaraku. Saya dapat mobil baru karena saya percaya. Doa yang percaya, yakin kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Meskipun secara manusia gak mungkin. Saya dapat mobil lagi Avanza yang ada sekarang ini juga dikasih orang. Jadi 2 kali, 3 kali saya dapat, 4 kali saya dapat mobil-mobil saudaraku. Tapi yang juga ditarik sih gue, ditarik di kolektor karena nyicil nggak macet cicilannya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan oleh sobat itu, saya katakan kepada saudara, hari ini firman Tuhan berkata, mintalah, dan pada waktu engkau minta, engkau percaya bahwa apa yang engkau minta itu kamu sudah menerimanya. Jadi permintaan itu dengan penuh iman percaya, seperti Elisa. Pada waktu dia percaya, saudaraku, bahwa apa yang dia minta itu tidak akan pernah luput daripadanya, dan pasti dia akan mengalami mujizat. Pada pagi hari ini, apapun yang saudara dan saya hari ini sedang kumpulkan, yang saudara minta kepada Tuhan, meskipun secara akal pikiran manusia tidak mungkin, tapi yang tidak mungkin itu akan Tuhan kerjakan bagimu. Amin. Jadi doa itu dibutuhkan iman. Amin. Kalau sudah berdoa nggak yakin, nggak percaya, ya nggak mungkin kita menerima. Yang kedua, saudaraku, kita baca yuk. Matius 18 ayat 19. Kita berkata, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Alkitab berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat itu sehati, sembahyang, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Satu hari saya khotbah di daerah Bintaro, Jakarta, di keluarga Ambon, keluarga Patiasinan. Pada waktu sebelum firman Tuhan, pemimpin ujian memberi kesempatan untuk seseorang jemaat yang hadir, anggota persekutuan itu, untuk bersaksi. Lalu pada saat itu pemilik rumahnya ngomong sama pembantunya, ayo Ton, saksi Ton, Ton saksi ya. Isinya, enggak, ayo saksi. Akhirnya si Anton saksi. Si Anton itu adalah ART, pekerja yang ada di rumah tangga itu, saudara. Lalu dia bersaksi, saudara, saudara masih kenal saya? Lalu yang anggota lama ngomong, alah Ton, ya kenal Ton.
Tahu deh. Lalu pada saat itu selaku dia bersaksi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia mulai perkenalkan bahwa dia dulu adalah pembantu rumah tangga di pemilik rumah ini. Satu hari si Anton baru bakal bekerja di rumah tangga di situ karena dia dibawa selesai hari raya begini. Ini nyonyanya ini punya pembantu namanya si Iem dari Slawi Tegal, saudaraku. Lalu dia ngomong begini, anu Iem, nanti nek kamu pulang gawakno konco ya, bawain temen siapa yang mau kerja di Jakarta kamu bawa. Lalu dia punya temen namanya Anton, dibawa ke Jakarta, kerja di Jakarta. Saudara tahu mereka orang Muslim. Pada saat keluarga ini ada persekutuan, nyonyanya berkata, Ton, kamu bawa sekali-kali melok kayak si Iem. Pertama si Anton ngomong, enggak Bu, saya Muslim Bu. Oh enggak apa-apa, kamu cuma melok aja, duduk situ diam. Enggak, dia masih berkeras hati. Akhirnya persekutuan mulai berjalan. Malam hari itu dia mulai nyiapin garpu, makanan, minuman, gelas, saudaraku, di meja yang akan dipakai untuk perjamuan kasih, saudaraku. Tapi telinganya dan matanya seringkali tertuju ke dalam. Dia lihat si Ayem, temannya sekampung yang ikut persekutuan itu. Dia mulai melihat, saudaraku, persekutuan itu, dan dia dengar khotbah dari hamba Tuhan. Dan kemudian pas hamba Tuhan itu khotbah, apa saja yang kau minta, percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Ditangkap, didengar. Malam setelah kerja, saudaraku, setelah bersih-bersih, saudaraku, lalu si Iem dan si Anton masuk kamar pembantu. Lalu si Anton sharing sama si Iem, padahal si Iem tidak lulusan SOM. Lalu dia ngomong sama si Iem, apa bener kan omongannya pendeta mau? Nek kita sembahyang sama Tuhan Yesus, Tuhan wong Kristen, kalau kita percaya, itu kita bisa mengalami mujizat. Si Iem ternyata bukan lulusan SOM, tapi penginjilannya hebat, saudara. Dia ngomong gini, iya Ton, ya, pokoknya kita kalau yakin percaya di Gusti Yesus, kita sembahyang yakin percaya, maka mujizat itu pasti terjadi. Memang itu juga jalan apa sih, Ton? Lalu si Anton dengan entengnya dia berkata, Bang, kira-kira nek aku sembahyang nyebut nama Yesus tapi ngadep pulang misalnya. Lalu si Anton si Iem ngomong, pokoknya gue sembahyang ngadep dia. Pokoknya kalau kamu sembahyang jaluk di Gusti Yesus, tidak ada perkara mustahil. Memang gue jaluk apa? Aku jaluk iso ndak di Gusti Yesus. Jaluk apa? Supaya aku tidak ojo dadi pembantu, sekali-kali aku kepengen dadi jeragan, dadi majikan. Ini poder cecek untak kopo. Amin, saudaraku. Pembantu sembahyang jaluk supaya jadi majikan. Sembahyang si Anton. Pada waktu saya dengar kesaksiannya, saya nangis di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan itu dahsyat. Dia sembahyang, dia imani perkataan pendeta itu, saudaraku, bahwa apa yang kau minta kepada nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dia percaya, dia sembahyang. Dia minta, dia ngomong, Gusti, boleh sebisa untuk jadi pembantu, terus jadi keset, terus sekali-kali jadi majikan apa. Satu hari keluarga ini pesan sama Iem, nanti kalau ada Bang Sueb tukang foto jalanan, kamu panggil ya. Buat apa? Bu,
Ya kita mau foto. Rupa-rupanya keluarga ini punya keluarga di Belanda. Kepengen lihat fotonya kakaknya ini kayak apa keadaannya. Akhirnya saudaraku, satu sore pada waktu Anton dan dia lagi siram-siram ya di taman, tiba-tiba Bang Sued yang suka foto itu, pembantu-pembantu saudaraku yang suka matching, sekarang selfie saudaraku, bukan bu selfie ya. Foto saudaraku, Polaroid langsung ganti itu. Sudah tahu, akhirnya mau dipanggil, bang, ini bosku mau foto. Oke, masuk. Begitu foto sudah mereka siap-siap, sudah siap-siap di ruang tamu. Lalu nyonyanya ngomong, Ton, Beyem, ayo melok, ikut foto. Ada anyang, ya, sebab apa? Atau isin paling ireng. Rupanya kayak dakocan, bunter. Tapi begitu foto itu selesai, Polaroid dikirim ke Belanda. Satu saat orang Belanda itu kalau punya foto-foto ditaruh album, kan albumnya ditaruh ruang tamu, saudaraku. Satu saat saudaraku, keluarga adiknya ini terima tamu, saudaraku, orang Londo asli, menir, bukan menirai beras. Lalu pada saat itu dia temannya baru, keluarga ini yang didatangi baru mandi, akhirnya dia buka-buka album. Saya mau tanya saudara, dari mana datangnya cinta? Hah? Dari mata turun ke hati. Begitu dia lihat foto, lalu dia tanya, ini fotonya siapa? Oh, ini menpon Jakarta. Oh ya? Lalu iseng-iseng ngomong ke kita kan, sing pojok iki sapa? Kok rupanya makhluk asing. Saya ya heran, saudaraku, ini Pak wong Londo ini matane siwer atau terakun, saudaraku. Amin. Ya mau delok sing Syemi Patiasina ayu putih, saudaraku. Lah kok delok Anton, saudaraku. Sing ireng, saudaraku. Oh, ini coba tak tanya. Ternyata ini pembantu rumah tangga dia ngomong, ini stafnya memang di Jakarta. Akhirnya dia tanya, saudaraku, boleh enggak saya kenalan? Saudara, jangan takut ya, meskipun ireng-ireng itu selera di barat. Amin. Ya, akhirnya saudaraku, satu hari Anton lagi siram-siram, dia nyonyanya ngomong, Ton, kamu dapat surat, Ton? Dari mana? Dari Belanda. Wow, haleluya. Dia tak punya penfriend di Belanda, saudaraku. Akhirnya dia, dari siapanya? Ini Bu Wong Londo kepengen kenalan di kamu, Ton. Gak pernah nyangka, aku gak pernah mikir mana orang Londo ngirimi surat Anton. Suwangi dibaca orang arti tulisannya Londo. Dibolak balik Belanda Holland Spreken, saudaraku. Apa yang terjadi? Akhirnya dia ngomong sama nyanyi orang Ambon biasa di pintu Londo kabeh, saudaraku. Lalu dia ngomongnya ini ngomong apa? Jadi nyanyi yang suruh balesi, suruh nulis, saudaraku, Anton yang cap jempol. 2 tahun kemudian sing orang Belanda ini ngomong, dia vakansi, liburan, mau ke Indonesia. Begitu dengar mau ke Indonesia, Anton adem panas, bukan karena kena COVID, corona, saudaraku. Ya, karena apa dia bayangi wong Londo meteko, aduh, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Benar, saudaraku. Orang Belanda ini datang lagi. Dijemput begonya nyampe tuannya di Bandar Soekarno-Hatta. Begitu sampai di rumah dikasih siapin di ruang tamu, saudaraku, kamar tidur tamu, saudaraku. Si Londo ini tanya, mana si Anton? Nyonyanya panggil, Ton, ini lagi digolei, kamu dicari. Waduh, adem panas. Karena apa? Seharian dia sudah kerimbat ngeblur. Amin.
sudah penampilannya bagus, saudaraku. Begitu dia lihat Belanda, lihat si Aton, saudaraku, tidak cocok dengan warna aslinya, saudaraku. Ternyata tidak tahu bagaimana matanya orang Belanda ini diurapi oleh Roh Kudus. Lihat Aton, saudaraku, kayak bidadari. Oh, Aton! Langsung dipeluk, saudaraku. Aton ngomong, saya pertama dipeluk ambune keju. Haleluya. Lalu satu saat si Belanda ini tanya, boleh enggak si Aton saya bawa pulang ke desanya? Ngapain? Mau dilamar, saudaraku. Begitu sampai suami di Tegal masuk lagi dekat Guci sana rumahnya, saudaraku. Orang kampung cilik-cilik, kecil-kecil ngomong, Londo. Emangnya cuma Ayu Asari tak sih bisa kawin dengan Londo. Ya, artis-artis tak yang bisa. Si Aton bisa kawin dengan Londo. Amin. Dan saudara tahu, akhirnya Aton dibawa ke Belanda. Kemudian satu saat Aton melahirkan anak namanya Erik van Koemen. Wong desa jenenge anake Erik tutup paijo. Asali kadang mungkin dikirim fotonya ke Jakarta, saudaraku. Oh, semua ngomong tahun kapan pulang Indonesia, tahun kapan pulang. Ya nanti kalau suami saya sudah vakansi liburan kami akan datang. Akhirnya mereka datang, saudaraku. Waduh, si Erik ini dicium-cium sama si Jeremy, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Begitu dijemput, kemudian sampai di rumah bosnya, saudaraku. Lalu si Aton tanya, ya di sini apa masih ada persekutuan? Oh masih dong, kenapa? Boleh ndak aku cerita saksi? Oh boleh toh. Begitu sampai di rumah, si Aton bawa kopernya digeledik mau masuk ke kamar pembantu. Lalu nyanyanya berkata, Ton, jangan masuk di sana. Kamu sudah tak siap no. Kamar tamu ini kamu tidur di situ. Justru Aton tidur di kamar itu nggak bisa turun, ketok saudaraku. Karena apa? 2 tahun 3 tahun yang lalu dia membantu tinggal di kamar belakang. Sekarang tinggalnya di kamar tamu, saudaraku. Aton tambah nggak bisa tidur, dia nangis semalam suntuk, saudaraku. Dia berkata, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau mengubahkan hidupku. Kalau dulu aku sebagai pembantu, sekarang malam persekutuan, orang nggak panggil Aton lagi, tapi Mofro Aton. Haleluya. Dan dia pembantu namanya Mofro, Nyonya. Saudara, ini kasih Tuhan, saya berkata kepada saudara, hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau percaya, doamu engkau akan menerima, dikabulkan doa saudara. Sepakat karena apa? Si Aton sama si Iem sepakat sembahyang. Si Iem doa atau si Aton supaya apa? Supaya doanya didengar dan dikabulkan Tuhan. Dan dia melihat si Iem mulai berkata, Ton, kamu luar biasa, saudaraku. Lalu si Aton berkata, bukan aku yang luar biasa, tapi Tuhanmu itu yang namanya Gusti Yesus yang sudah menyatakan mujizat di dalam hidupku. Hari ini saya beritahukan, saudaraku, dia juga yang Allah yang sama. Dia akan sanggup mengubahkan hidupmu dari seorang yang tidak terpandang akan menjadi orang yang dipandang oleh orang lain. Mungkin selama ini tidak ada orang yang menganggap saudara, menghargai saudara karena kedudukan atau tingkat sosial ekonomi saudara. Tetapi kalau engkau yakin, hari ini yang namanya Tuhan Yesus oleh karya Roh Kudusnya, dia akan permuliakan hidupmu. Amin. Asal saudara percaya, sepakat. Saya menikah tahun 73. Ini banyak berkali-kali kesaksian ini sudah saya sampaikan. Saya pertama kali kepingin punya anak itu perempuan, saudaraku. Karena biasanya anak perempuan itu lebih dekat sama mama, sama papa. Anak laki itu dekat sama mama, papa. Tapi sekarang anak-anak saya lebih dekat saya semua. Karena apa?
Terutama kalau ke mall lebih dekat saya, saudaraku. Karena saya doa, saya minta anak pertama perempuan. Saya punya iman, keyakinan. Saya doakan perutnya istri saya sampai pada saat sudah 6 bulan, 7 bulan sudah bisa gerak-gerak gitu. Istri saya seringkali gini jejak itu saya pegang, wah molet, mas molet. Saya berkata perempuan. Tapi begitu istri saya merasa sudah saatnya melahirkan, saya bawa ke rumah sakit Darmo. Karena saya tinggal di Padigiling. Dan pada saat itu saya pagi-pagi antar istri saya, dan istri saya langsung masuk ruang bersalin. Dan berapa saat kemudian susternya keluar selaku. Lalu dia berkata, Pak Hendra, oh ya saya sus. Selamat ya Pak, anak Bapak sudah lahir. Selamat buat ibunya juga selamat, semua lancar Pak. Saya berkata terima kasih sus. Saya tanya, anak saya apa? Ternyata suster berkata, cowok Pak. Terus terangnya, tapi jangan ditiru, serotong jengkrik saya. Saya sembahyang imani, saudaraku, 9 bulan anak saya pasti perempuan, tapi keluar cowok pancuran, saudaraku. Waduh. Begitu selesai, saudaraku, istri saya digeletek keluar dari ruangan, saudaraku, dan masuk ke kamar biasa, saudaraku. Lalu saya berkata kepada suster yang geletek, saya berkata, sus, boleh saya doa, boleh saya doa. Saya kecup keningnya dan saya berkata, mah puji Tuhan anakmu sudah lahir. Ya puji Tuhan. Lalu istri saya tanya, kamu sudah lihat anakmu? Sudah. Puji Tuhan. Cowok, laki-laki ya Pak. Puji Tuhan. Aku senang banget. Lalu saya tanya, Goma, kau sembahyang kan? Kau jaluk anak apa? Aku jaluk anak lanang. La ilaha illallah. Jadi tidak sepakat, saudaraku. Saya minta cewek, istri saya minta. Untung Tuhan itu tidak kayak manusia. Bingung, saudaraku. Sing lanang jaluk cowok cewek, sing wedok jaluk cowok. Demi adilnya orang tak kayak cewek cowok langsung hai. Gitu kita tidak kepikiran tambah, saudaraku. Amin. Tekanan mental tambah. Amin. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya berkata, pada saat saya mulai berkata, yang kedua cowok lagi, wes saya pasang di Tuhan, wes. Ada orang berkata, cewek cowok podo baik Pak. Iya podo, tapi aku kepingin cewek. Ya, akhirnya Tuhan dikasih yang ketiga, keempat, cewek. Puji Tuhan, saudaraku. Saya berkata kepada saudara, hari ini belajar sepakat nih sembahyang. Ya, suami istri harus sehati, sembahyang, fokus kepada permintaanmu. Maka saya berkata kepada saudara, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Terobosan demi terobosan akan sudah dan saya alami. Amin. Jangan sampai suami istri tidak sepakat sembahyang. Kalau engkau sepakat, meskipun secara manusia, secara akal manusia nggak mungkin sukar bagimu. Tapi saya berkata kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara sukar untuk menjawab doa saudara dan saya. Amin. Itulah sebabnya yang selanjutnya kita baca, saudaraku, yang ketiga, seterusnya saudaraku, kita baca Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah yang datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, saudaraku. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu doakan, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Selanjutnya, saudaraku, selanjutnya kita melihat, saudaraku, dikatakan kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa sebab kamu salah berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini doa saudara dan saya belum dijawab oleh Tuhan, jangan bertengkar. Suami istri jangan bertengkar. Amin. Kalau saudara doa sehati, tidak ada perkara mustahil. Tetapi Alkitab berkata, karena kamu mengingini sesuatu kamu tidak mendapatkan, lalu kamu berkelahi, kamu bertengkar. Saya katakan kepada saudara, kalau sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa saudara, berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih indah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Satu hari saya khotbah di Jakarta, di Hotel Citraland. Pada waktu selesai saya khotbah, ada suami istri yang nunggu saya di depan pintu. Lalu dia kasih tangan saya, Pak Indra, ya. Bapak mau habis ini mau kemana? Saya berkata mau ke hotel. Yuk kita makan dulu. Waduh, saya ini kayak Pak Tri, kalau diajak makan gak pernah nolak. Amin. Lalu dia tanya, kemudian dia tanya, Pak Indra mau makan apa? Seafood, Chinese food? Terserah, saya katakan. Akhirnya saya diajak makan seafood di Makalawana Bakti. Begitu makan selaku, lalu keluarga ini berkata, yang kemarin baru meninggal tuh Bu Inga Handoko sama Pak Handoko. Mereka adalah pengusaha, punya pabrik pupuk, namanya perusahaannya PT Sri Rezeki Fertilizer. Akhirnya dia cerita bahwa dia dalam pergumulan karena produknya itu tidak laku terjual, sampai numpuk produksi terus tapi nggak bisa jual. Ini masalah. Akhirnya mereka kesulitan keuangan, sampai setiap Sabtu itu didemo karyawannya. Lalu dia berkata, Pak, Bapak bisa ikut minta tolong doakan pabrik kami. Lalu saya katakan boleh. Besok Bapak saya jemput ya. Jam berapa? Jam 10 saya katakan. Setelah breakfast di hotel. Akhirnya saya dibawa ke Cikupa. Dan kemudian saudara sampai di pabriknya, saya lihat itu tumpuan pupuk itu beribu-ribu sak di situ, kayak gunung saudara. Lalu dia berkata, Pak, tolong Pak, bantu doa ya. Oke, Bu, aduh ayo doa. Kita keliling. Itu baunya amonia saudara. Menyengat banget. Kami doa dan saya minta Tuhan bukakan pintu berkat, Tuhan bukakan pintu pemasaran untuk pupuk ini. Akhirnya saya diajak ke kantornya di lantai 2 selaku. Kami di kantor kembali Surabaya. Lalu dia berkata kepada saya, Pak, saya lagi ngajukan kredit di bank BRI 4M. Saat itu 4M itu gede. Tolong doakan ya Pak supaya berhasil, supaya masalah saya selesai. Tahun 98 ini saya masih ingat. Pulang pelayanan tanggal 13, selaku tanggal 14 meledak itu peristiwa 98. Saya lewat depan Trisakti itu sudah tembak-tembakan selaku. Untung saat itu pas saya sudah terbang baru terjadi kerusuhan. Sudah tahu?
Berapa saat kemudian saya dapat telepon saudaraku. Dia berkata, Pak, Bu Inga ini ngabari saya. Baru saja minggu lalu dipanggil Tuhan. Pengajuan kredit saya ditolak, Pak. Saya secara manusia berpikir, waduh ini saya takut mereka kecewa. Memang mereka kecewa, saudaraku. Karena dia berharap dengan kredit keluar maka kesulitannya dapat terselesaikan, saudaraku. Tapi ternyata ditolak. Lalu saya berkata kepada Pak Handoko dan Ibu Inga ini, saya katakan, Cik, segala sesuatu Allah punya turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini mungkin jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki, apa yang kau harapkan, tetapi Tuhan punya maksud yang lebih baik yang kamu gak tahu. Betul, saudaraku. Berapa bulan kemudian saya kelana ke Jakarta. Jakarta sudah mulai kondusif, saudaraku. Lalu saya tidur di Pater Tomang, di rumahnya dia, di kantornya, di depannya itu, saudaraku. Lalu pada saat itu saya masuk ke ruangan kantornya, saudaraku. Lalu kita ngobrol-ngobrol. Lalu kedua suami istri itu berkata begini, Pak, puji Tuhan, kalau kredit saya berapa bulan yang lalu saya minta 4M ditolak. Saya puji Tuhan, Pak, seandainya itu kredit saya disetujui, saya nggak bisa mikir, Pak. Sebab dolar itu naiknya mulai dari 4.000, 6.000 sampai 17.000, saudaraku. Jadi dia nggak bisa mikir, waduh, puji Tuhan. Tapi masalahnya sekarang pupuknya nggak terjual, nggak bisa keluar, nggak ada pemasaran. Nah, persis saya pulang dari Israel, saya pimpin, saudaraku, orang-orang yang saya pimpin, saya pemandu rohani, yang saya pimpin ini adalah orang HKBP, orang Batak semua. Satu rumpun sama Pak pimpin. Ternyata, saudaraku, semuanya adalah pejabat-pejabat. Ada yang dari LLKJR, ada yang direktur atau pimpinan PTP, saudaraku. Saya kenal, namanya Pak Pasaribu. Akhirnya pada saat itu beliau adalah pimpinan PTP di Lampung. Saya telepon beliau. Saya katakan, Pak, PTP butuh pupuk apa tidak untuk kelapa sawit. Lalu dia ngomong, hei Pak Pendeta, apa kabar? Waduh, biasa bantah kalau ngomongan gitu. Kecuali Pak Ipen kan lembut. Oh baik Pak, baik. Saya katakan, oh ya, bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Oh Pak, ini teman saya punya pabrik pupuk. Kira-kira bisa masuk nggak di PTP? Oh, coba aja, suruh kirim. Ya penawaran. Akhirnya kita kirim. Dan saudara tahu, dari situlah, saudaraku, pupuk itu bisa masuk di seluruh PTP di Pontianak, di mana-mana, saudaraku. Karena apa? Dari pimpinan-pimpinan PTP ini kemudian telepon kepada rekan-rekan sejawatnya yang ada di PTP, dan saudara tahu, dalam waktu singkat perusahaan ini makin besar. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, seringkali kita menghadapi perkara yang sukar, seringkali kita menghadapi kesulitan di dalam hidup kita. Tetapi saya katakan kepada saudara, kalau pagi hari ini engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, adalah Allah yang dahsyat, tidak ada perkara mustahil. Engkau doa meskipun saat ini jawabannya tidak sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, jangan marah sama Tuhan, jangan bertengkar dengan orang lain di sekitarmu, tetapi sudah berdiam diri karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kalau hari ini ada doamu tidak dikabulkan, seperti Pak Handoko dan Ibu Inga yang minta supaya kreditnya 4M, ini diminta didoakan hamba Tuhan seperti saya supaya cair,
supaya disetujui, tapi pada gagal, ditolak, saudaraku. Mereka kecewa, saudaraku. Tapi setelah berapa bulan kemudian dia lihat, saudaraku, perkembangan yang mengalami kesulitan, dolar yang mulai melejit naik, saudaraku. Dia baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya saya beritahukan, hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, bukan berarti ingin menghancurkan keadaanmu, tetapi Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik di dalam hidupmu. Amin. Bila pagi hari ini, saudaraku, saudara dan saya memiliki iman kehidupan, apa yang kau minta seperti Elisa, minta sesuatu kepada Elia, yaitu 2 bagian rohnya, tidak ada perkara mustahil. Dia mendapatkan karena matanya terfokus kepada Elia. Hari ini iman saudara dan saya harus fokus kepada Yesus Kristus Tuhanmu sebagai penolong. Amin. Jangan mulai memandang kemana-mana, tapi imanmu harus fokus kepada Tuhan. Dia adalah pelaku mujizat di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Biarlah pujian yang merupakan kerinduan hati kami, merupakan doa kami kepadamu Bapa. Biarlah tangan penyertaan-Mu selalu menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari malapetaka, musibah, sakit, penyakit, menjauhkan kami dari tangan-tangan jahat manusia, pikiran-pikiran dan rencana jahat manusia. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi dan memberkati keluarga kami semua, pekerjaan semua jemaat. Hamba mohon Tuhan kiranya berkat-Mu Tuhan limpahkan atas setiap mereka. Studi mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai perjalanan hidup semua jemaat GKI Family Blessing. Dan kiranya Tuhan yang membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang pagi hari sudah mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya para pemain musik, singer, WL, penerima jemaat, kolektan, pemegang LCD soundman, dan kami berdoa yang membawa pengumuman berdoa syafaat. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan sertai perjalanan hidup mereka, dan tambahkan pengurapan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami teringat akan keluar ke tangan-Mu. Sekarang setelah menyelesaikan ibadah ini, pulanglah ke rumah sudah masing-masing.
terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, usaha pekerjaanmu, semua pelayananmu diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semuanya berhasil, karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang yakin dan percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.